Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nopal Sadewa dengan NRP 5026096 dari kelompok B5 Avatar ingin mempresentasikan tentang wiki kami yaitu BAI atau Build Acquire Implement, khususnya BAI 01. Jadi BAI 01 atau Manage Programs and Projects bermaksud untuk mengelola semua program dan proyek dari portofolio investasi yang sejalan dengan strategi perusahaan dengan cara yang terkoordinasi, memulai, merencanakan, mengontrol, dan melaksanakan program dan proyek, serta menutupnya dengan tinjauan pasca implementasi. Proses ini diperlukan agar kita dapat menyadari manfaat bisnis dan mengurangi risiko penundaan tak terduga, biaya, dan pengikisan nilai dengan meningkatkan komunikasi mengenai keterlibatan bisnis oleh pengguna serta memastikan nilai dan kualitas hasil proyek dan memaksimalkan kontribusi mereka terhadap portofolio investasi dan layanan. IT-related goals dari BAI 01 sendiri adalah yang pertama ada penyelarasan TI dan strategi bisnis. Kedua ada resiko bisnis terkait TI yang dikelola. Lalu ada realisasi manfaat dari investasi dan portofolio layanan yang mendukung TI. Kemudian penyampaian program yang memberikan manfaat, tepat waktu, sesuai anggaran, dan memenuhi persyaratan dan standar kualitas. Lalu ada proses goals, yaitu pemangku kepentingan terkait terlibat dalam program dan proyek. Cakupan dan hasil dari program dan proyek layak dan selaras dengan tujuan. Rencana program dan proyek kemungkinan besar akan mencapai hasil yang diharapkan. Program dan kegiatan proyek dilaksanakan sesuai dengan rencana. Ada cukup sumber daya program dan proyek untuk melakukan kegiatan sesuai rencana. Dan yang terakhir ada manfaat yang diharapkan dari program dan proyek tercapai dan diterima. Nah, di sini ada reci chartnya. Untuk BAI 01 sendiri ada dari BAI 01.01 sampai BAI 01.14. Untuk BAI 01.1 yaitu maintain a standard approach for program and project management, yaitu mempertahankan pendekatan standar untuk program dan manajemen proyek yang memungkinkan tata kelola, tinjauan manajemen, pengambilan keputusan, dan pengiriman aktivitas manajemen berfokus pada pencapaian nilai dan tujuan, seperti persyaratan, risiko, biaya, jadwal, dan kualitas untuk bisnis secara konsisten. Untuk input yang dibutuhkan sendiri ada persyaratan untuk ulasan stage gate atau awalan atau persyaratan awal. Lalu ada tindakan untuk meningkatkan pengiriman nilai, persyaratan arsitektur tata kelola, deskripsi tahapan implementasi, portofolio terbaru dari program, layanan, dan aset, risiko pengiriman pemasok yang teridentifikasi. Lalu outputnya adalah pendekatan program dan manajemen proyek yang diperbarui. Untuk aktivitasnya sendiri ada dua, yaitu mempertahankan dan menegakkan pendekatan standar untuk program dan manajemen proyek yang selaras dengan lingkungan spesifik perusahaan dan dengan best practice yang baik berdasarkan proses yang ditetapkan dan penggunaan teknologi tepat guna, serta memastikan bahwa pendekatan tersebut juga mencakup siklus hidup penuh dan ketetapan yang harus diikuti, termasuk pengelolaan ruang lingkup, sumber daya, risiko, biaya, kualitas, waktu, komunikasi, keterlibatan stakeholder, pengadaan, pengendalian perubahan, integrasi, dan realisasi manfaat. Yang kedua, memperbarui pendekatan program dan manajemen proyek berdasarkan pelajaran yang dapat dari penggunaannya. Lalu berikutnya ada BAI 01.02 yaitu Initiate a Program. Memulai program untuk mengkonfirmasi manfaat yang diharapkan dan mendapatkan otorisasi untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Hal ini termasuk menyetujui sponsor program, mengkonfirmasi mandat program melalui persetujuan kasus bisnis konseptual, menunjuk dewan program atau anggota komite, membuat program singkat atau briefing programnya, meninjau dan memperbarui kasus bisnis, mengembangkan rencana realisasi manfaat, dan memperoleh persetujuan dari sponsor untuk melanjutkan ke tahap berikutnya. Untuk inputnya sendiri ada deskripsi fase implementasi, persyaratan sumber daya, kasus bisnis dari program tersebut, matriks keterampilan dan kompetensi anggotanya, visi dan tujuan bersama. Outputnya, konsep program kasus bisnis, mandat program dan program singkat, dan rencana realisasi manfaat dari programnya. Aktivitasnya di sini ada 6. Yang pertama, menyetujui sponsor program dan menunjuk dewan atau komite program dengan anggota yang memiliki kepentingan strategis dalam program, yang memiliki tanggung jawab untuk pengambilan keputusan investasi dan akan berpengaruh atau terpengaruh secara signifikan oleh program dan akan diperlukan untuk memungkinkan pelaksanaan dari perubahan tersebut. Dan kedua ada mengkonfirmasikan mandat program dengan sponsor dan stakeholder, yaitu menghubungkan tujuan strategis untuk program, strategi potensial untuk penyampaian, peningkatan dan manfaat yang diharapkan akan dihasilkan, dan bagaimana program tersebut cocok dengan inisiatif yang lain. Terus yang ketiga ada mengembangkan kasus bisnis yang terperinci untuk program bila diperlukan, yaitu melibatkan semua stakeholder utama untuk mengembangkan dan mendokumentasikan pemahaman yang lengkap mengenai hasil perusahaan yang diharapkan, bagaimana mereka akan diukur,
cakupan penuh inisiatif yang diperlukan, risiko yang terlibat, dan dampak pada semua aspek perusahaan. Mengidentifikasi dan menilai tindakan alternatif untuk mencapai hasil perusahaan yang diinginkan. Yang keempat, ada mengembangkan rencana realisasi manfaat yang akan dikelola sepanjang program untuk memastikan bahwa manfaat yang direncanakan selalu memiliki pemilik dan dicapai, dipertahankan, serta dioptimalkan. Nomor 5, yaitu mempersiapkan dan menyerahkan untuk persetujuan prinsip atau konseptual pada kasus bisnis program, memberikan informasi pengambilan keputusan yang penting mengenai tujuan, kontribusi terhadap tujuan bisnis, nilai yang diharapkan terbentuk, kerangka waktu, dan lain sebagainya. Yang terakhir, ada menunjuk manajer khusus untuk program dengan kompetensi dan keterampilan yang sepadan untuk mengelola program secara efektif dan efisien. Lalu berikutnya ada BAI 01.03 yaitu Manage Stakeholder Engagement. Mengelola keterlibatan stakeholder untuk memastikan aktivitas pertukaran informasi yang akurat, konsisten, dan tepat waktu yang menjangkau semua stakeholder terkait. Hal ini termasuk merencanakan, mengidentifikasi, dan melibatkan pemangku kepentingan serta mengelola ekspektasi mereka. Di sini tidak memerlukan input, tapi menghasilkan output yaitu ada rencana keterlibatan stakeholder dan hasil penilaian efektivitas keterlibatan stakeholder. Untuk aktivitasnya sendiri ada 4, yaitu yang pertama merencanakan bagaimana stakeholder di dalam dan di luar perusahaan akan diidentifikasi, dianalisis, dilibatkan, dan dikelola melalui siklus hidup proyek. Yang kedua, mengidentifikasi, melibatkan, dan mengelola stakeholder dengan menetapkan dan mempertahankan tingkat koordinasi, komunikasi, dan penghubung yang tepat untuk memastikan bahwa mereka terlibat dalam program atau proyek tersebut. Yang ketiga adalah mengukur efektivitas keterlibatan stakeholder dan mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan. Serta yang terakhir adalah menganalisis kepentingan dan persyaratan stakeholder. Nah, kemudian berikutnya ada BAI 01.04 yaitu Develop and Maintain the Program Plan. Merumuskan program untuk meletakkan dasaran awal dan memposisikannya untuk eksekusi yang sukses dengan meresmikan lingkup pekerjaan yang akan diselesaikan dan mengidentifikasi kiriman yang akan memenuhi tujuannya dan memberikan nilai, mempertahankan dan memperbarui rencana program dan kasus bisnis di seluruh siklus hidup ekonomi program, memastikan keselarasan dengan tujuan strategis dan mencerminkannya dengan status saat ini dan wawasan terbaru yang diperoleh hingga saat ini. Untuk inputnya sendiri cukup banyak. Di sini ada program yang dipilih dengan hasil berupa Return of Investment atau ROI. Terus kemudian ada matriks kemampuan dan kompetensi, inventarisasi bisnis dan SDM TI, pengimplementasian tim dan perannya masing-masing, rencana komunikasi visi, kemenangan cepat yang teridentifikasi, penerimaan rencana tes yang disetujui, penerimaan dan perilisan untuk produksi yang disetujui. Untuk outputnya sendiri ada rencana program, daftar anggaran dan gunungan program, serta kebutuhan dan peran sumber daya. Untuk aktivitas sendiri ada 7. Yang pertama ada menentukan dan mendokumentasikan rencana program yang mencakup semua proyek, termasuk apa yang diperlukan untuk membawa perubahan pada perusahaan, representasi perusahaan, produk dan layanan, proses bisnis, keterampilan dan jumlah orang, hubungan dengan stakeholder, pelanggan, pemasok, dan lainnya, kebutuhan teknologi, dan restrukturisasi organisasi yang diperlukan untuk mencapai hasil program yang diharapkan perusahaan. Menentukan sumber daya dan keterampilan yang diperlukan untuk menjalankan proyek. Itu yang kedua ini ya, termasuk manajer proyek dan tim proyek serta sumber daya bisnis. Menentukan pendanaan, biaya, jadwal, dan keterkaitan dari beberapa proyek. Menentukan dasar untuk memperoleh dan menugaskan anggota staf yang kompeten dan atau kontraktor untuk proyek-proyek tersebut. Menentukan peran dan tanggung jawab untuk semua anggota tim dan pihak berkepentingan lainnya. Kemudian yang ketiga, menetapkan akuntabilitas dengan jelas dan tidak ambigu untuk setiap proyek, termasuk pencapaian manfaat, pengendalian biaya, pengelolaan risiko, serta mengkoordinasikan kegiatan proyek. Keempat adalah memastikan bahwa ada komunikasi yang efektif tentang rencana program dan laporan kemajuan di antara semua proyek dan dengan program secara keseluruhan. Serta memastikan bahwa setiap perubahan yang dibuat pada rencana individu tercerminkan dalam rencana program perusahaan lainnya. Yang berikutnya nomor 5, mempertahankan rencana program untuk memastikan bahwa itu mutakhir dan mencerminkan keselarasan dengan tujuan strategi saat ini. Kemajuan aktual dan perubahan material untuk hasil, manfaat, biaya, dan risiko. Kemudian ada meminta bisnis agar mendorong tujuan dan memprioritaskan pekerjaan secara menyeluruh untuk memastikan bahwa program yang dirancangkan memenuhi persyaratan perusahaan. Meninjau kemajuan proyek individu dan menyelesaikan proyek sesuai kebutuhan untuk memenuhi jadwal rilis milestone. Yang keenam, memperbarui dan mempertahankan kehidupan ekonomi program, kasus bisnis, dan daftar manfaat untuk identifikasi dan menentukan manfaat utama yang timbul dari menjalankan program. Yang ketujuh, menyiapkan anggaran program yang mencerminkan biaya siklus hidup usaha ekonomi serta manfaat keuangan dan non-keuangan terkait. Berikutnya ada BAI 01.05 yaitu Launch and Execute the Program. Meluncurkan dan menjalankan program untuk memperoleh dan mengarahkan sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan manfaat program seperti yang didefinisikan dalam rencana program. Sesuai dengan stage gate atau kriteria tujuan perilisan, maka disiapkan untuk stage gate, iterasi, atau ulasan perilisan untuk melaporkan kemajuan program dan untuk dapat membuat kasus mengenai pendanaan sampai dengan mengikuti tujuan stage gate atau tujuan perilisan. Untuk inputnya sendiri yaitu komunikasi tingkat visi. Untuk outputnya sendiri ada hasil pemantauan realisasi keuntungan, hasil pemantauan pencapaian tujuan program, dan rencana program audit. Aktivitasnya ada 5.
Yaitu yang pertama, merencanakan, menyiapkan, dan melaksanakan proyek yang diperlukan untuk mencapai hasil program berdasarkan tujuan pendanaan dan persetujuan masing-masing di jenjang stage gate. Yang kedua ada menetapkan tahapan proses pengembangan yang disepakati atau checkpoint pengembangan, memfasilitasi diskusi resmi tentang persetujuan kriteria dengan pemangku kepentingan atau stakeholder di akhir tiap tahapan, mendapatkan persetujuan dan persetujuan resmi dari semua stakeholder dan sponsor atau pemilik proses bisnis setelah berhasil menyelesaikan fungsionalitas, tujuan kerja dan kualitas, dan sebelum menyelesaikan aktivitas stage. Ketiga, dan melakukan proses realisasi manfaat di seluruh program untuk memastikan bahwa manfaat yang direncanakan selalu memiliki pemilik dan berkemungkinan besar akan tercapai, berkelanjutan, dan optimal. Memantau penyampaian manfaat dan melaporkan target yang di stage case atau iterasi dan ulasan perilisan. Melakukan analisis akar penyebab-penyimpangan dari rencana dan mengidentifikasi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan. Yang keempat adalah mengelola setiap program atau proyek untuk memastikan bahwa pengambilan keputusan dan penyampaian aktivitas difokuskan pada nilai dengan mencapai manfaat bagi bisnis dan tujuan secara konsisten, serta menekan risiko dan mencapai persyaratan pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang kelima ada mengatur program atau kantor manajemen proyek dan audit rencana, tujuan kualitas, tujuan fase atau stage gate, dan tujuan manfaat yang direalisasikan. Berikutnya ada BI 01.08 monitor kontrol dan report order program outcomes, yaitu memantau dan mengontrol program atau penyampaian solusi dan kinerja perusahaan atau nilai atau hasil terhadap rencana sepanjang siklus hidup penuh ekonomi dari investasi. Melaporkan kinerja ini ke panitia pengarahan program dan sponsor. Untuk kinerja sendiri cukup banyak, yaitu ada feedback dari portofolio dan kinerja program, harapan pengembalian investasi, penilaian kasus bisnis, laporan investasi kinerja portofolio, tindakan perbaikan untuk meningkatkan realisasi keuntungan, hasil keuntungan dan pembahasan terkait, catatan pemanfaatan sumber daya, analisis kekurangan sumber daya, komunikasi manfaat, laporan status perubahan permintaan, dan evaluasi penerimaan hasil. Untuk aktivitas sendiri ada dua, yaitu hasil tujuan kinerja program dan hasil tinjauan stage gate. Aktivitas sendiri yaitu pertama, memantau dan mengontrol kinerja program secara keseluruhan dan proyek di dalamnya, termasuk kontribusi bisnis dan TI terhadap proyek, serta laporan yang lurus, lengkap, dan akurat. Laporan berisikan jadwal, pembiayaan, fungsionalitas, kepuasan user, kontrol internal, dan penerimaan akuntabilitas. Yang kedua ada memantau dan mengontrol performa terhadap perusahaan, strategi TI, dan tujuan, serta melaporkan ke manajemen mengenai perubahan perusahaan yang telah diimplementasikan, keuntungan berdasarkan rencana realisasi keuntungan, dan kesesuaian dari rencana realisasi keuntungan. Yang ketiga ada memantau dan mengontrol layanan TI, menciptakan atau mengubah aset dan sumber daya sebagai hasil dari program, mencatat implementasi dan tanggal pelayanan, melaporkan ke manajemen mengenai tingkatan performa, penyampaian jasa berkelanjutan, dan kontribusi terhadap nilai yang dibawakan. Yang keempat adalah mengelola kinerja program sesuai dengan kriteria utama seperti jangkauan, jadwal, kualitas, realisasi keuntungan, biaya, risiko, kecepatan, dan mengidentifikasi pembagian rencana dan mengambil langkah perbaikan berkala ketika diperlukan. Yang kelima ada memantau kinerja proyek individual yang berkaitan dengan penyampaian kapabilitas yang diharapkan, jadwal, realisasi keuntungan, biaya, risiko, maupun materi lainnya untuk mengidentifikasi akibat dan berpotensi pada performa program. Mengambil langkah perbaikan berkala ketika diperlukan. Yang keenam ada memperbarui operasional TI sesuai dengan perubahan dari hasil program yang berkaitan dengan layanan TI, aset, atau portofolio sumber daya. Merilis atau mengulang kriteria kajian, memanfaatkan tinjauan untuk melaporkan kemajuan dari program sesuai dengan stage gate, sehingga manajemen dapat memutuskan penyesuaian dan menyetujui pembiayaan lebih lanjut sesuai dengan stage gate, perilisan, maupun iterasi. Yang berikutnya ada BI 01 teknologi, yaitu Startup and Initial Project within the Program, mendefinisikan dan merekomendasikan lingkungan dan jangkauan dari proyek untuk dikonfirmasi dan dikelola bersama stakeholder yang berupa pemahaman standar dari jangkauan proyek dan bagaimana hal tersebut berkaitan dengan proyek lain dalam program investasi berbasis TI. Sebaiknya definisinya disetujui secara resmi oleh program dan sponsor proyek. Inputnya tidak ada, lalu outputnya ada pernyataan jangkauan proyek dan definisi proyek. Aktivitasnya antara lain: 1. Membentuk pemahaman dasar mengenai jangkauan proyek bersama stakeholder, memberikan stakeholder pernyataan terus dan jelas berisikan definisi dari lingkungan, jangkauan, dan keuntungan tiap proyek. 2. Memastikan bahwa setiap proyek memiliki lebih dari satu sponsor dengan otoritas yang memadai untuk mengelola pelaksanaan dari proyek bersama dengan keseluruhan program. Yang ketiga, memastikan bahwa stakeholder utama dan sponsor bersama perusahaan dan TI telah sepakat serta menerima persyaratan untuk proyek, termasuk definisi dari kriteria keberhasilan proyek atau penerimaan dan Key Performance Indicators atau KPIs. KPI, memastikan bahwa definisi proyek mendeskripsikan persyaratan untuk cara komunikasi proyek dan mengidentifikasi proyek internal dan eksternal. Yang kelima, menjaga definisi proyek selama proyek berlangsung dengan persetujuan dari stakeholder yang mencerminkan perubahan persyaratan. Yang enam, meletakkan mekanisme yang tepat sebagai laporan dasar dan stage gate, perilisan atau ulasan tahapan secara tepat waktu dengan persetujuan yang sesuai untuk pelaksanaan proyek. Berikutnya ada BI 01.08 yaitu Plan Projects, mendirikan dan menjaga rencana proyek terintegrasi yang telah disetujui dengan resmi yang menjaga bisnis dan sumber daya TI untuk mengarahkan pelaksanaan proyek dan kontrol selama proyek berlangsung. Jangkauan proyek harus terdefinisikan dengan jelas dan terikat dengan fondasi atau kapabilitas bisnis yang bertumbuh. Untuk kebutuhan sendiri ada penerimaan rencana atas yang telah disetujui. Untuk kebutuhan ada rencana proyek, garis besar proyek, laporan dan komunikasi proyek.
Aktivitas mengelola rencana proyek mengandung informasi yang diperbolehkan manajemen mengontrol kemajuan proyek secara berkala. Rencana harus meliputi detail dari hasil proyek dan kriteria penerimaan, termasuk sumber daya internal dan eksternal beserta tanggung jawabnya, serta pemetaan kerja yang jelas dari kerangka kerja, estimasi dari sumber daya yang dibutuhkan, rencana prioritas tahapan, kunci ketergantungan, dan identifikasi mengenai jalur kritik. Yang kedua ada mempertahankan rencana proyek dan rencana yang saling berkaitan lainnya, atau rencana risiko, rencana kualitas, rencana realisasi keuntungan, untuk memastikan mereka mutakhir dan mencerminkan perkembangan terkini dan perubahan material disetujui. Ketiga, ada memastikan bahwa ada komunikasi efektif mengenai rencana proyek dalam perkembangan di antara semua proyek dan keseluruhan program. Memastikan bahwa segala bentuk perubahan yang terjadi pada rencana individu tercerminkan di proyek lainnya. Yang keempat, ada menentukan aktivitas keterkaitan dan kolaborasi yang dibutuhkan setelah komunikasi antara berbagai proyek yang ada di dalam program. Yang kelima, memastikan bahwa tiap pencapaian berdampingan dengan tinjauan dan persetujuan hasil yang signifikan. Yang keenam, membentuk garis besar proyek seperti biaya, jadwal lingkungan, dan jangkauan, kualitas, yang telah diulas dengan sesuai, disetujui, dan dikooperasi sehingga rencana proyek telah terintegrasi. Yang berikutnya ada BI 0109 Manage Program and Project Quality, mempersiapkan dan melaksanakan rencana manajemen kualitas proses dan praktik substansi jalan dengan QMS yang mendeskripsikan program dan pendekatan kualitas proyek dan bagaimana itu akan diimplementasikan. Rencananya sebaiknya telah diulas secara resmi dan telah disetujui oleh semua pihak bersangkutan dan kemudian berinkorporasi menjadi rencana proyek dan program yang terintegrasi. Untuk inputnya sendiri ada rencana manajemen kualitas dan kebutuhan customer untuk manajemen kualitas, outputnya rencana manajemen kualitas, dan persyaratan untuk verifikasi independensi nilai atau hasil. Aktivitasnya sendiri antara lain mengidentifikasi dengan jaminan praktik yang diperlukan untuk mendukung akreditasi dari sistem yang terbaru atau verifikasi selama perencanaan program dan proyek dan melibatkannya ke rencana yang terintegrasi. Memastikan tugas menyediakan jaminan bahwa kontrol internal dan solusi keamanan memenuhi kebutuhan yang telah ditetapkan. Kedua, mengidentifikasi kepemilikan dan tanggung jawab, proses pemulasan kualitas, kriteria keberhasilan, dan matriks performa untuk menyediakan jaminan terhadap hasil proyek. Yang ketiga ada mendefinisikan berbagai persyaratan untuk validasi independensi dan verifikasi atas kualitas hasil dalam perencanaan. Yang keempat ada menerapkan jaminan kualitas dan aktivitas kontrol sesuai dengan rencana manajemen kualitas dan QMS. 10, yaitu BI 0110. Manage Program and Project Risk, mengeliminasi atau meminimalisir risiko spesifik yang berhubungan dengan program dan proyek melalui proses perencanaan sistematik, pengidentifikasian, penganalisaan, hasil respon, dan pemantauan serta pengontrol area atau kegiatan yang memiliki potensi menimbulkan perubahan yang tak diinginkan. Risiko ini dihadapi oleh manajemen program dan proyek harus dikelola dan dicatat secara berkala. Untuk inputnya sendiri ada hasil analisis risiko, tindakan mitigasi risiko, daftar persyaratan risiko, dan kerangka ARM. Outputnya sendiri ada rencana manajemen risiko proyek, hasil penerapan risiko proyek, daftar risiko proyek. Aktivitasnya membentuk pendekatan resmi manajemen risiko proyek dengan kerangka IRM, memastikan bahwa pendekatan meliputi identifikasi, analisis hasil respon, mitigasi, pemantauan, dan pengontrolan risiko. Kedua, menetapkan tanggung jawab kepada personel yang terampil dengan tepat untuk melaksanakan proses manajemen risiko proyek perusahaan dalam satu proyek dan memastikan bahwa hal ini dimasukkan dalam praktik pengembangan solusi. Pertimbangkan untuk mengalokasikan peran ini ke tim independen, terutama jika sudut pandang objektif diperlukan dan proyek dianggap kritis. Ketiga, lakukan penilaian risiko proyek untuk mengidentifikasi dan mengukur risiko secara terus-menerus selama proyek berlangsung. Kelola dan komunikasikan risiko dengan tepat dalam struktur tata kelola proyek. Yang keempat, menilai kembali risiko proyek secara berkala, termasuk pada inisiasi setiap fase proyek besar dan sebagai bagian dari penilaian permintaan perubahan besar. Yang kelima ada mengidentifikasi pemilik untuk tindakan menghindari, menerima, atau mengurangi risiko. Yang keenam ada memelihara dan meninjau daftar risiko proyek dari semua potensi risiko proyek dan mitigasi risiko dari semua masalah proyek dan resolusinya. Analisis lognya secara berkala juga untuk masalah yang berulang dan sering terjadi agar memastikan bahwa akar penyebab diperbaiki. Berikutnya ada BI 0111 Monitor and Control Projects, mengukur kinerja proyek berdasarkan kunci kriteria performa proyek seperti jadwal, kualitas, biaya, dan risiko, mengidentifikasi berbagai perbedaan dan harapan, menilai akibat dari perbedaan yang ada pada proyek dan program secara keseluruhan, serta melaporkan hasilnya ke stakeholder utama. Inputnya sendiri tidak ada, lalu outputnya ada kriteria performa proyek, laporan kemajuan proyek, serta perubahan yang telah disetujui untuk proyek. Aktivitasnya antara lain ada 1. Menciptakan dan menggunakan kriteria proyek yang berupa jangkauan, jadwal, kualitas, biaya, dan level risiko namun tidak terbatas. Yang kedua ada mengukur performa proyek berdasarkan kunci kriteria performa proyek, menganalisis deviasi dari kunci kriteria performa proyek yang telah terbentuk dengan alasan tertentu, dan menilai efek positif maupun negatif pada program dan komponen proyeknya. Yang ketiga ada melaporkan perkembangan proyek stakeholder utama yang teridentifikasi beserta programnya, deviasi dari kunci kriteria performa proyek yang telah terbentuk, dan efek positif maupun negatif yang berpotensi pada program dan komponen proyeknya. Keempat ada memantau perubahan dan pada program dan mengulas kunci kriteria performa proyek yang ada untuk menentukan apakah mereka masih merepresentasikan nilai valid dari perkembangan yang ada. Yang kelima ada mendokumentasikan serta mendapatkan berbagai perubahan penting kepada stakeholder utama program dan persetujuan mereka sebelum penerapan. Mengkomunikasikan kriteria yang telah direvisi ke manajemen proyek untuk penggunaan di laporan performa berikutnya. Yang keenam ada merekomendasikan dan memantau tindakan perbaikan apabila diperlukan.
yang sejalan dengan program dan kerangka tata kelola proyek. Yang ketujuh ada mendapatkan persetujuan dan menandatangani kiriman yang dihasilkan di setiap iterasi, perilisan atau tahapan proyek dari manajer dan pengguna yang dituju pada bisnis dan fungsi TI yang berpengaruh. Yang kedelapan ada mendasarkan proses persetujuan pada kriteria penerimaan yang didefinisikan dengan jelas dan disepakati oleh stakeholder utama sebelum pekerjaan dimulai pada tahapan proyek atau iterasi hasil. Yang kesembilan ada menilai proyek pada stage gate utama yang disepakati, perilisan atau iterasi dan membuat keputusan resmi dan membuat pertimbangan berdasarkan kriteria kritis sukses yang telah ditentukan sebelumnya. Yang 10 ada menetapkan dan mengoperasikan sistem kontrol perubahan untuk proyek sehingga semua perubahan pada baseline proyek seperti biaya, jadwal, ruang lingkup, kualitas ditinjau, disetujui dan dimasukkan dengan tepat ke dalam rencana proyek terpadu dan sejalan dengan kerja atau tata kelola program dan proyek. Menetapkan dan mengoperasikan sistem kontrol perubahan untuk proyek sehingga semua perubahan pada baseline proyek seperti biaya, jadwal, ruang lingkup dan kualitas ditinjau, disetujui dan dimasukkan dengan tepat ke dalam rencana proyek terpadu dan sejalan dengan kerja tata kelola program dan proyek. Berikutnya BI 0112 Manage Project Resources and Work Packages. Mengelola paket kerja proyek dengan menempatkan persyaratan resmi dan dalam mengizinkan dan menerima paket kerja serta mendatangani dan bekerjasama dengan sumber daya bisnis dan daya yang tepat. Inputnya tidak ada, outputnya ada persyaratan sumber daya proyek, peran tanggung jawab proyek, dan celah dalam perencanaan proyek. Aktivitasnya mengidentifikasi kebutuhan sumber daya bisnis dan TI untuk proyek dan pemetaan peran serta tanggung jawab yang jelas dan tepat dengan eskalasi dan otoritas penetapan keputusan yang telah disetujui dan dipahami. Kedua ada mengidentifikasi kemampuan yang dibutuhkan dan persyaratan waktu untuk semua individu yang terlibat dalam tahapan proyek dengan tujuan untuk menetapkan pembagian peran berdasarkan informasi kemampuan yang tersedia. Yang ketiga ada memanfaatkan manajemen proyek yang berpengalaman dan sumber daya pemimpin tim dengan kemampuan yang sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan risiko proyek. Keempat ada mempertimbangkan dan mendefinisikan dengan jelas peran dan tanggung jawab dari pihak bersangkutan lainnya termasuk keuangan, hukum, pengadaan, SDM, audit internal, dan kepatuhan. Yang kelima mendefinisikan secara jelas dan menyetujui tanggung jawab untuk pengadaan dan manajemen dari produk dan layanan pihak ketiga dan mengelola hubungan di antaranya. Yang keenam mengidentifikasi dan mengotorisasi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan rencana proyek. Yang ketujuh ada mengidentifikasi rencana proyek dan menyediakan feedback kepada manajer proyek untuk perbaikan ulang. Yang berikutnya ada BI 01D13 yaitu Close Project Iteration. Pada akhir tiap proyek, perilisan ataupun iterasi dibutuhkan stakeholder proyek untuk memastikan apakah proyek, perilisan maupun iterasi tersebut menyampaikan hasil dan nilai yang direncanakan. Mengidentifikasi dan mengkomunikasikan berbagai aktivitas luar yang biasa dibutuhkan untuk mendapatkan hasil terencana dari proyek dan keuntungan dari program, serta mengidentifikasi dan mendominasikan pelajaran yang didapat selama penggunaannya untuk proyek, perilisan, iterasi, dan program mendatang. Inputnya ada rencana tindakan perbaikan dan laporan hasil lulusan pasca implementasi. Outputnya adalah laporan hasil lulusan pasca implementasi, pemikiran dari proyek yang dipahami, konfirmasi persetujuan stakeholder proyek. Untuk aktivitasnya sendiri ada mendefinisikan dan menetapkan langkah utama untuk penutupan proyek, termasuk lulusan pasca implementasi yang menilai apakah proyek mencapai hasil dan keuntungan yang diinginkan. Yang kedua ada merencanakan dan melaksanakan lulusan pasca implementasi untuk menentukan apakah proyek menyampaikan keuntungan sesuai harapan dan untuk meningkatkan manajemen proyek serta metodologi sistem pengelolaan proses. Yang ketiga ada mengidentifikasi, menetapkan, mengkomunikasikan, dan melacak berbagai aktivitas yang tidak selesai yang dibutuhkan untuk mencapai pencapaian hasil proyek program dan keuntungannya. Yang keempat, secara teratur dan setelah proyek selesai, maka dikumpulkan pelajaran dari peserta proyek, meninjau mereka dan aktivitas utama mereka yang mengarah ke memberikan manfaat dan nilai, menganalisis data dan membuat rekomendasi untuk berikan ke proyek saat ini serta metode manajemen proyek untuk proyek masa depan. Yang kelima, memperoleh persetujuan stakeholder mengenai nilai proyek dan transfer kepemilikan. Yang terakhir ada BI 0114 yaitu Closure Program, menyingkirkan program dari investasi portofolio secara aktif ketika telah ada persetujuan bahwa nilai yang diharapkan telah diterima atau ketika sudah jelas bahwa tidak ada penerimaan antar set kriteria nilai untuk program. Inputnya sendiri ada dua yaitu rencana tindakan perbaikan dan laporan lulusan pasca implementasi. Outputnya ada komunikasi tentang masa pensiun program dan akuntabilitas berkelanjutan. Aktivitasnya ada tiga yaitu membuat program ke penutupan teratur termasuk persetujuan resmi, pembubaran organisasi program dan fungsi pendukung, validasi hasil dan komunikasi mengenai pembubaran. Yang kedua ada mengulas dan mendokumentasikan pembelajaran yang didapatkan setelah program ditutup, singkirkan dari portofolio investasi aktif. Dan yang terakhir adalah meletakkan akuntabilitas dan proses pada tempatnya untuk memastikan bahwa perusahaan akan lanjut mengoptimalisasi nilai dari servis, aset, atau sumber daya. Investasi tambahan mungkin akan dibutuhkan pada masa mendatang untuk memastikan bahwa ini terjadi. Dan mungkin sampai sini dulu. Mohon maaf apabila ada salah kata atau terlalu cepat ngomongnya. Karena emang banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.